inersia ya. Ini tensor, oh ini kenapa merah? Tensor inersia ya. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi fisik ya. Nah, ini tolong baik-baik ya. Tensor inersia ini pelajari betul-betul. Soalnya ini kemungkinan besar ini keluar. Soalnya fisiknya kental banget ini. Pak Adri itu suka yang kayak gitu-gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, hati-hati. Ini panjang ya. Nanti di ujian tuh kalau misalkan kalian prosesnya benar, itu pasti nambah kertas. Jadi bayangkan aja ada mahasiswa itu jawabannya masih kosong, yang temennya yang lain nambah kertas. Dia keheranan mas, gitu ya. Tapi tergantung dari tulisan kalian juga sih, gitu ya. Nah ini tak bahas seperti biasa ya. Aku kalau bahas tuh dari generalisasi dulu, formulasi secara umum dulu, baru tak buat spesifik, gitu ya. Nah itu kalian tahu apa namanya by definition torsi ya. Torsi itu kan tau ya, itu kan sama dengan turunan dari momentum terhadap waktu gitu ya, dimana tau-nya itu torsi ya, dan L-nya itu momentum sudut ya, gitu. Nanti kita akan membuktikan bahwa ada besaran di fisika itu yang termasuk tensor, yaitu momen inersia itu sendiri. Kalau kemarin kan ada momentum gitu ya. Nah, dimana L itu sama dengan I kali omega ya, dimana I itu momen inersia begitu ya. Nah, itu L itu by definition itu kan juga definisinya R cross P ya, lengan dikalikan momentumnya, di mana momentum itu kan M kalikan V ya, berarti ini bisa diubah jadi M R cross V ya. Nah, ingat definisi V itu ya, itu kan sama dengan omega kecepatan sudut dikroskan dengan R. Ini hati-hati jangan dibolak-balik, beda hasilnya. Kalau perkalian cross tuh dibolak-balik beda. Kalau dot tuh nggak apa-apa. Berarti ini M R cross ya, omega cross R ya, segitu. Nah, sekarang ini itu ya, ini itu kan jadinya seperti ini. M ini sifat perkalian triple cross ya. Itu hasilnya ini R kuadrat omega dikurangi ya R omega R ya. Kalau kalian nggak tahu bentuknya itu gini. Gini ya. Kalau kita punya A cross B cross C gini ya, itu jadinya gini ya, A dot C B ya dikurangi A dot B ya C. Nah, gini. Nah, sorry, ini B-nya harusnya di depan ya. Yang lain sama aja sih. Tapi hati-hati, kalau ini depan belakangnya hati-hati ya. Kalau ini menyangkut perkalian nabla, itu sudah hati-hati depan dan belakangnya. Ini sifatnya, ya, sifatnya. Jadi ini tak tunjukin apa namanya argumentasinya tuh, kenapa turun turun jadi kayak gitu. Sebentar, ini sih tak merahin biar beda. Tak merah. Nah, ya, begitu maksudnya. Nah, sekali lagi, ini ya, omega ya, itu kan merupakan vektor, itu dapat dinyatakan sebagai vektor basisnya. Omega X misalkan pada arah I, omega Y pada arah J, omega Z pada arah K. R vektornya juga ya, berarti R vektornya itu dapat dinyatakan jadi XI tambah YJ tambah ZK ya. Masukkan ke sana M R kuadrat ya, M R kuadrat omeganya omega X I tambah omega Y J tambah omega Z K ya, dikurangi. Nah, ini R dot omega jadinya gimana? R kalau didotkan dengan omega itu sisa perkalian antar
komponen yang sama. Ini I sama I, yang nempel apa? Omega X dan X. Berarti ini X, Omega X. Tambah yang Y, ya, yang nempel sama J dikalikan Y, Omega Y, tambah Z, Omega Z. Ya, yang Z juga sama. Masuk ke sini. Berarti ini, ya, berarti itu, nah, X, Omega X, tambah Y, Omega Y, tambah Z, Omega Z. Dikalikan dengan, ingat ya, ini perkaliannya nggak ada dotnya loh ya. Dikalikan dengan R. Ini X, ya, ini X I ya, tambah YJ tambah ZK, gitu ya. Nah, ini kurung kotak harusnya. Begitu. Nah, sekarang yuk kita langsung aja. Ini sebenarnya tak geser ya. Berarti gini. Sekarang gini. Ini M ya. Sekarang kumpulkan yang I sama I dulu. Ya. Kumpulkan yang I sama I dulu. Nah, ini I ya. Mana yang nempel sama koefisien I? Ini R kuadrat omega X, tulis R kuadrat omega X. Terus mana lagi ini? Oh, sorry. Lebih mudah kita kalikan dulu aja ya, biar tuntas gitu. Soalnya ada yang ganjel. Ini sama dengan, ya, tak dulu. Ini M, ya, R kuadrat omega XI tambah omega YC tambah omega ZK. Ya, ini jadi tugas kalian kalau nggak salah. Ini min, ya, sekarang. Kalikan semua dengan X dulu. Berarti ini min, ya, X kali X kan X kuadrat. Omega X. Y kali X berarti kan X Y. Omega Y. Sekarang Z kali X. Berarti ini X Z. Omega Z. Pada arah I. Ya. Nah, sekarang minus lagi. Ya, minus lagi. Nah, ini tak geser ke sini. Ya. Kalau tak minuskan lagi berarti. Nah, sekarang komponen yang ini. Yang Y ini. Y omega Y kali X. Berarti kan YX. Ya. YX omega Y ya. Sekarang tadi kan jadi sekarang ini kalikan ini ya, kalikan ini ya. Nah, ini Y kali X sudah ya. Omega Y sudah clear itu. Nah, sekarang yang kedua Y kalikan Y kuadrat omega Y ya. Terus sebentar. Oke, betul ya. Oh, betul ya. Nah, oh sorry. Aku salah ngalikan. Sorry. Tadi prinsipnya nggak gitu tadi. Sorry, yang kedua ini salah ngalikan. Bentar. Jadi yang pertama semuanya dikalikan X sudah ya. Nah, itu aku salah logika ya. Sekarang semuanya dikalikan dengan Y. Nah, semuanya ke sini. Nah, gitu loh. Ya. Berarti yang pertama biar ini J-nya bisa keluar ya. X omega X kali Y. Berarti kan XY omega X ya. Terus yang kedua plus Y kuadrat omega Y ini plus ZY ya, plus ZY omega Z pada arah J ya. Nah, sekarang yang K itu berarti minus ini ya, minus K ini ya. Sekarang yang K ini berarti semuanya dikalikan K ya. Sekarang ini kalikan ini ya, ini kalikan ini, terus ini kalikan ini ya, begitu. X omega X kali Z berarti ini kan XZ omega X ya, ditambahkan ini sekarang Y ini YZ ya, omega Y YZ omega Y. Nah, ditambahkan yang terakhir ini Z kali Z omega Z kuadrat ya, tambah Z kuadrat omega Z ya, begitu. Nah, sekarang berikutnya biar lebih mempermudah, kumpulkan yang I sama I ya. Nah, ini M. Nah, mana yang ada I-nya ini? R kuadrat omega X.
Nah, sekarang ini lagi. Ini X kuadrat minus X kuadrat omega X. Langsung dikurangi aja ya. Berarti ini dikurangi ya. X kuadrat omega X. Nah, sekarang mana lagi yang ada I-nya? Ya, sebentar. Ini ya, minus XY omega Y. Ya, minus XY omega Y. Terus ini minus kalikan XZ. Ya, minus XZ omega Z. Ya, jadi yang ada koefisien I-nya, nah ini. Ya, yang ada I-nya. Nah, kita selesaikan sendiri. Nah, sekarang ditambahkan M. Ya, nah ini M-nya masukkan aja ini, masukkan aja ini, M-nya. Nah, ya ini M, ya ini M juga. Nah, gitu. Ini M juga. Ya, terus yang J, yang komponen yang ke J sekarang. Ya, ada apa nih? M R kuadrat. Ya, MR kuadrat dikalikan omega Y. Terus mana lagi? Yang ada J-nya. Ini, yang kedua ini. Yang omega Y dulu deh. Minus Y kuadrat omega Y. Ya, nah ini. Omega Y kan bisa dikeluarkan ya. Omega Y bisa dikeluarkan. Nah, jadi gini. Nah, ini jadi gini. Ya, ini. Nah, gitu ya. Terus, mana lagi? Yang nempel sama Y. Ya, itu tak taruh depan ya, ben enak. Nah, R kuadrat. Nah, ini min Y kuadrat, omega Y. Terus yang kedua, ini. XY. Pokoknya yang nempel sama J kita buka dulu aja. Ini min, ya minus, ya minus. Jangan lupa semua dikalikan dengan M ya. Ya, semua dikalikan dengan M. Oh, ini kurung tutupnya lupa ini. Nah, dikalikan M, ini XY, omega X. Nah, sekarang yang masih dengan sama, nempel sama J. Berarti ini M dikalikan, ini minus ZY. Minus ZY omega Z. Nah, ini pada arah J. Ya. Nah, sekarang yang komponen yang ke Z. Nah, dengan cara yang sama, ini M R kuadrat. Ya, dikurangi ini. MR kuadrat omega Z. Ya, ini yang K ya. Dikurangi yang ini. Min dikalikan Z kuadrat omega Z. Min Z kuadrat omega Z. Ya. Nah, ini kan sama-sama ada omega Z. Berarti bisa dikeluarkan. Ya. Nah, gitu loh. Jadi takutnya suruh buktikan ini kan. Jadi, was-was. Gitu. Terus, mana lagi? Ini. Pokoknya yang K sekarang, yang K. Berarti ini M dikalikan XZ. Minus XZ. Min M XZ. Ya. Omega X. Lalu, ini dikalikan minus M YZ dikalikan omega Y. Ya. Nah, ini yang komponen K. Gitu loh ya. Nah, sebentar. Gitu. Sik. Nah, tak tambahin lagi halamannya. Nah, habis terus. Nah, ini tak save. Ya. Selanjutnya, ini. Ingat ya, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dalam ruang 3 dimensi. Kan gini. Jadi kalau kalian punya R kuadrat min X kuadrat itu sama dengan berapa? Y kuadrat plus Z kuadrat. Kalau kalian punya R kuadrat min Y kuadrat, berarti sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat. Kalau kalian punya R kuadrat min Z kuadrat, berarti sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Berarti ini I. Ya. Ini apa nih? L ya. L. Ini sama dengan ini M ya. Yang ini R kuadrat min X kuadrat. Itu sama dengan berapa ini? Ya. Y kuadrat Z kuadrat. Dikalikan omega X. Terus min ini. Min MXY ini nggak ngaruh ya. MXY omega Y min MXZ omega Z pada arah I. Ya, ditambahkan. Ya, dikalikan ini. Nah, ini. Nah, tambahkan
Sekarang yang ini, R kuadrat min Y kuadrat sama dengan apa ini? X kuadrat plus Z kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat pada omega Y. Ya, ini min MXY. Omega X min MZY omega Z pada arah C. Gitu ya. Lalu, nah ini geser dulu. Nah, biar enak dilihat. Terus tambah K ya. Nah, komponen yang K, yang berikutnya. Yang komponen yang K ini ada apa ini? R kuadrat min Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, M X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, ini omega X, nanti lanjutkan sisanya itu. Berarti min MXZ omega X ini dikalikan min MYZ omega Y. Ini pada arah K. Gitu ya. Nah, sekarang kita dapetin ini arah-arahnya ini. Ya. Nah, sekarang lihat nih. Nah, ini ya, kita dapetin nih. Oh, ini komponen yang pertama ini, ya, yang nempel sama I, gitu kan? Ya, itu sama dengan LX, ya. Yang nempel sama J, itu komponen yang ke Y, LY. Yang nempel sama K, itu pasti komponen yang LZ, ya. Artinya di mana L itu sama dengan LX I tambah LY J tambah LZ K, ya. Nah, berarti ingat rumus inersia ya. Nah, berarti kita dapetin ini. Inersia itu apa tadi? I dikalikan omega ini. Ya. I dikalikan omega. Nah, di sini ada omega X. Berarti karena di sini komponen ke X pada arah X, berarti yang ini apa ini I X IXX, ya. Berarti kita dapatkan IXX itu sama dengan IXX. Nah, sama dengan berapa itu? M Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, di sini rumus I itu apa? I dikalikan rumus L itu apa? I dikalikan omega, ya. I-nya itu ini, MXY ini, ya. Berarti ini juga I, tapi komponen pada arah XY, ya. Nah, perhatikan, yang XY ini kan juga sama berarti. M, ya. Ini juga sama IX, IYX, ya. Kenapa? Pada arah Y tapi pada komponen ke X, ya, sama saja. Yang ini itu seperti itu ya definisinya ya. Berarti ini I XY sama dengan ya IYX, ya, itu sama aja kan perkaliannya min MXY gitu ya. Nah, sekarang yang XZ ya, ini IXZ yang mana lagi yang nempel sama ini. Nah, ini ya, ini IZX ya. Maksudnya pada komponen ke Z tapi pada arah X gitu loh ya. Berarti ini IXZ itu sama dengan IZX, nilainya sama, berarti min M Z ZX gitu ya. Nah, sekarang mana yang belum? XY XZ. Nah, YZ sekarang, YZ. Nah, di sini ada MYZ. Berarti ini kan ini pada arah apa nih? Pada arah Y tapi komponen ke Z. Nah, ini apa ini? I pada arah apa? Pada arah Z komponen omega Y pada arah Y, ya. Berarti nilainya IYZ itu sama dengan IZY itu sama dengan min MYZ gitu ya. Nah, ini kita dapetin 6 komponen nih. Nah, ya, begitu. Nah, sekarang yang IYY. Nah, IYY ini ya, ini M X kuadrat Z kuadrat. Nah, itu M X kuadrat Z kuadrat ya. Terus IZZ ini ya, M X kuadrat Y kuadrat ya. Berarti kalau kita apa namanya? Kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, atau alias namanya itu momen
ya, momen inersia. Sebentar, momen inersia prinsipal ya, kalau nggak salah prinsipal namanya, aku lupa. Oh, momen inersia aja namanya ya. I itu kan dapat dinyatakan gini, ya, IXX, IYY, IY, IYZ, ya, begitu. Terus yang ini IXY, IXZ, yang ini IYX, IY, IYZ, IZX, IZY, sorry, ini IZZ ya, IZZ, ya udah masukkan semua nilainya itu, ya, begitu. Yang atas itu ya M Y kuadrat Z kuadrat, ini M X kuadrat plus Z kuadrat, yang bawah M X kuadrat plus Y kuadrat, ya, IXY sama dengan min MXY, ya, min MXY sama dengan apa, IYX min MXY, ya. Nah, sekarang yang yang IXZ itu min MXZ sama dengan IXZ min MXZ. Nah, IZY sekarang ini sama dengan min MYZ, ini min MYZ, gitu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya pertanyaannya ada 3. Yang pertama ini 1, yang kedua momen inersia prinsipal. Nah, hati-hati ini ya, momen inersia prinsipal tuh gini, jadi kalian harus cari persamaan eigenvalue ya. Berarti ini I V sama dengan lambda V katakanlah. Berarti kalian harus cari V-nya sama dengan berapa. Jadi inersia prinsipal itu kalian harus cari eigenvalue. Oh sorry, eigenvalue itu yang lambda ya, yang lambda. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, kalau ditanyakan sumbu prinsipal, ya, ini biasanya sering-sering keluar nih, itu berarti merupakan apa? Eigen vektor, ya. Eigen vektornya berapa? Alias V-nya itu berapa? Begitu ya. Nah, ini ya, momen inersia tadi secara general itu dapat dinyatakan jadi seperti ini. Secara general, ya, momen inersia itu kan tensor ya. Nah, ini I alfa beta jadinya seperti ini ya. M delta alfa beta dikalikan ini ya, R kuadrat min X alfa X beta, ya. Ini ingat ya, ini generalisasi. Jadi ini tak buatin. Gitu. Misal kita ingin mencari IZZ, ya. Berarti artinya apa? Alfanya Z, betanya Z, ya. Berarti gimana nih? Berarti I alfa beta ini sama dengan M delta alfa beta, berarti delta ZZ, ya. R kuadrat min X alfanya itu adalah itu apa? Z ya. X alfanya itu adalah Z dikalikan Z, ya. Berarti ini kan delta ZZ-nya kan 1, nilainya sama ya. Berarti ini M R kuadrat min Z kuadrat sama dengan berapa tadi? M X kuadrat plus Y kuadrat. Sama nggak? Ya, seperti itu. Ini ya, IZZ. Atau yang lain misalkan. Kalau misalkan, misal yang pertama IZZ, yang kedua misalkan IXY misalkan. Berarti alfanya X, betanya Y. Gitu ya. Berarti IXY, ya, ini sorry, ini IZZ ya. IZZ, ini XY berarti gimana? Berarti M delta XY R kuadrat min XY, ya. Nah, di mana? Di sini delta XY kan nggak sama, X samanya kan nggak sama, berarti ini 0, ya. Berarti ini sama dengan M dikalikan minus XY, berarti minus M X XY, ya. Terbukti ya, di XY tadi kan minus M X XY, gitu ya. Nah, kalau momentum sudut, ya, ini tak kasih rumus generalnya lagi. Momentum sudut
Ya, misalkan kita itu ingin mencari momentum sudut pada arah alfa. Berarti ini sama dengan M ya delta alfa beta tadi definisi inersianya ya, min x alfa x beta ya dikalikan omega beta. Gitu ya. Sekarang ada omeganya. Begitu ya. Nah, ini contoh soalnya bisa ini PR-nya sudah kebahas dengan sendirinya otomatis ya, kan disuruh mencari komponen yang lain begitu loh ya. Nah, ini IX kurang bagus tadi ya, itu pembuktiannya ya seperti itu. Jadi ini misalkan coba soalnya ya, contoh soal nih. Nah, gitu ya. Nah, contoh soal biasanya di momen inersia ini ada dua kasus, misalnya ada dua kasus yang diskrit dan kasus yang kontinu ya. Biasanya soal-soalnya seperti itu trennya. Nah, yang diskrit ini misalkan tinjau ya masa dalam ya tinjau masa M1-nya 1 ya dalam koordinat 0,11 ya, dan masa 2 itu nilainya 2 ya misalkan ya dalam koordinat ya 1-1 ya. Tentukan yang pertama momen inersia prinsipal ya utama, yang kedua sumbu prinsipal ya, sumbu prinsipal begitu ya. Nah, ini kasusnya apa ini? Jadi ada dua masa yang terpisah dalam koordinat, berarti jelas ya ini kasusnya kasus diskrit ya. Cara bedakannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dua masa titik yang terpisah dengan koordinat masing-masing, ini itu adalah kasus diskrit ya, ini kasus diskrit gitu ya. Nah, yang pertama inersia prinsipal dulu ya. Caranya gimana? Nah, pertama kita cari dulu masing-masing nilai ini ya. Nah, gitu ya. Cari dulu masing-masing nilai ini. Ini ya. Kita harus cari masing-masing nilainya. Nah, ini ya bedanya apa sekarang? Ini ya. Ini itu harus ada nilai sigmanya ya. Sigmanya berarti sigma I ya, sigma I. Kenapa? Karena ada dua benda atau lebih. Nah, masanya I pada koordinat YI, ZI. I gitu ya. Nah, ini dengan cara yang sama juga. Ini kita nanti bisa hitung. Nah, ini ya. Berarti yang ini nanti itu seperti ini. Nah, minimal teman-teman harus bisa buktikan ini dulu. Ya. Nanti proseduralnya sama. Yang lain juga sama. Gitu ya. Ini sigma. Ya, jangan lupa ini minusnya tak keluarin aja biar enak. Ya, minus sigma I, MI, XI, YI. Ya, minus sigma I, ya, I, ya, begitu. Nah, gitu ya. Sekarang kita tahu bahwa apa? Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, masa 1 besarnya berapa? 1 ya. Itu berada pada koordinat X1, Y1, Z1. Di mana itu? Ya, dinilainya di 0, 1, 1. Dan masa 2 sama dengan 2. Nilainya di mana? X2, Y2, Z2. Di mana nilainya? Di 1, min 1, 0. Gitu ya. Nah, ini karena di sini ada dua benda, berarti penjabarannya jadi 2. Ya. M1 ya. Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat tambah M2 Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat. Ya, ini juga sama. Karena ada dua benda ya. M1 ini kan X sama Z ya. Nanti ganti X1 kuadrat Z1 kuadrat tambah M2 X2 kuadrat tambah Z2
kuadrat. Yang ini M1, ini XY ya. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah M2 X1 kuadrat plus X2 kuadrat Y2 kuadrat. Hasilnya sama dengan berapa ini? Kita lihat ya. X1-nya 0. Y1-nya 1. Z1-nya 1 ini. Ini X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 ya. Ini Y2-nya min 1 kuadrat ya, Z2-nya itu 0. Berarti kan 1 tambah 1 2. Masa satunya 1 ya. Masa 2-nya 2. Berarti ya 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4 ya. Nah, gitu ya. Yang ini X1-nya 0, Z1-nya 1. Yang ini X2-nya 1, Z2-nya 0. Berarti ini M2-nya 2, M1-nya 1. 1 tambah 0 1, 1 1. Tambah 2 3 ya. Nah, ini nanti dengan cara yang sama ya. Ini hasilnya 5 gitu ya. Nah, yang ini sekarang. Yang ini berarti ini minus ya, I. Nah, ini berarti ini gak usah I lagi. Berarti ini jabarkan ya, karena ini sampai 2, berarti ini minus M1 X1 Y1 minus M2 X2 Y2 sama dengan berapa? Yang ini minus M1 ya, ini X sama Z, berarti X1 Z1 minus M2 X2 Z2 ya. Yang ini minus M1 Y1 Z1, ini minus M2 Y2 Z2 ya, begitu. Nah, sekarang ya udah langsung aja masukkan semua nilainya ya. Ini X1-nya 0. Nah, sekarang X2-nya 1, Y2-nya min 1. X1-nya ini 0 ya, ini ya 0. Nah, Z1-nya sudah gak useless ya. X2-nya 1 ya, Z2-nya 0 ya, gak usah. Y1-nya 1, Z1-nya 1, Y2-nya min 1, Z2-nya 0 ya. Ya udah, ini kan gampang banget ini. Masa satunya ini minus M2-nya kan 2, berarti minus 2. Ini kan minus 1 ya, minus kali minus kan plus 2 ya. Nah, yang ini sekarang ini 0 dikurangi 1. Ini 0 dikurangi 0 ya, ini 0 habis. Ini minus 1 ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini harus ditemukan. Nah, menersia ini ya. Nah, ini tugas yang berikutnya. Kuncinya di sini, harus ketemu matriks ini dulu ya. Nah, ini ketemu matriks ini nih ya. Ya udah, masukkan semua nilainya. Berarti itu nilainya berapa aja itu ya. Yang diagonal 4 3 5 ya. Ini kebesaran ya. Nah, yang off diagonal yang atas sekarang ya, IXY kan di sini, berarti IYX kan di sini 2. Terus IXZ kan 0 di sini, IZX kan di sini 0 ya. IYZ ya, ini IYZ, ini minus 1, ini minus 1 ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya apa sih namanya, momen inersia prinsipal ya. Ini yang ribet. Kenapa ribet? Soalnya kebetulan angkanya susah. Nanti di ujian itu insya Allah gak susah. Jadi kita buat angka yang susah dulu, biar nanti di ujian gampang gitu loh maksudnya ya. Tadi kita punya persamaan eigen. Gimana tadi persamaan eigennya tadi? IV sama dengan ini ya, persamaan eigen IV sama dengan lambda V ya. Jadi lagi-lagi pertanyaannya lambdanya berapa ya. Gimana cara nyari lambda ya? Harus gini, berarti ini menersia I dikalikan lambda ya, dikalikan gini ya, lambda dikalikan matriks identitas itu harus sama dengan 0 ya, dimana I itu ini ya, 1 1 1 0 0 0 0 0 ya, matriks identitas ya. Ini caranya seperti ini. Nah, ya udah, berarti ini masukkan ini sekarang determinannya. Nah, seret ya, ini masukkan nih ya.
Ya, masukkan ini, I-nya ya dikurangi lambda dikalikan berapa itu? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Gini ya, harus sama dengan 0. Nah, ya udah, ini kan lambdanya masuk masing-masing. Masuk, masuk, masuk. Berarti ini hilang. Ya, lambda, lambda, lambda. Gitu ya. Nah, ini geser ke sini. Nah, begitu. Wih, kebesaran. Nah, terus ini tak geser ke sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang determinannya ini. Ya udah, masuk itu sekarang. Berarti ini ya. Ini yang komponen diagonal dulu. Kan yang lambdanya kan cuma ada di diagonal ya. Berarti ini 4 dikurangi lambda. Yang sini 4 dikurangi lambda. Yang ini 3 dikurangi lambda. Yang ini 5 dikurangi lambda. Ya, harus sama dengan 0. Ya, 2 kurangi 0 kan 2. Ini 0. 2 dikurangi 0, 2. Min 1 kurangi 0, min 1. 0 kurangi 0, 0. Min 1 kurangi 0, min 1. Gitu ya. Nah, ini kalau dideterminankan, berarti kan gini. Yang ini 4 min lambda, ini akan kali bisa ya. Ini dikeluarkan dulu, terus dideterminkan ini samping kali samping ini. Berarti kan 3 min lambda kalikan 5 min lambda dikurangi 1. Ya, dikurangi determinannya ini. Ya. Terus yang berikutnya, ini plus sudah, sekarang minus. Minus 2. Ya, minus 2. Nah, sekarang ini tutup ini. Tutup. Nah, tutup. Berarti 2 kalikan 5 min 10. Ya, gitu. 2 min lambda. 5 min lambda dikurangi ini min 1 kali 0. 0. Ya, ini sama dengan 0. Ya, nanti kalian coba manipulasi sendiri ya. Nanti ini ketemu ini. Ya, minus lambda pangkat 3 tambah 12 lambda kuadrat otak AT ya. Min 4 2 lambda tambah 36 sama dengan 0. Nah, ini itu sama dengan ini. Ya, minus lambda min 6 ya, lambda kuadrat min 6 lambda plus 6 sama dengan 0. Ya, ini otak atik aja ke sini. Ya, nanti sederhanakan jadinya seperti ini. Nah, sehingga ketemu ini sekarang. Ya, sedar, yang ini lambda min 6. Ya, yang ini bisa difaktorisasi yang ini. Jadinya seperti ini. Lambda plus akar 3 min 3 ya, dikalikan lambda minus ya akar 3 plus 3. Gini. Harus sama dengan 0. Berarti kita dapatkan inersia prinsipalnya, yang pertama ini harus sama dengan 0. Berarti lambda sama dengan 6. Yang kedua, lambda 2 sama dengan 3 plus akar 3. Yang ketiga, lambda 3 sama dengan 3 min akar 3. Ya. Nah, berikutnya nanti eigenvektornya kalian coba cari sendiri ya. Nah, kalau misalkan apa tadi? Sumbu prinsipal. Ya, itu apa? Eigenvektor. Ya, di mana dipenuhi apa itu? Tadi harus dipenuhi ini ya. Ini harus dipenuhi ini. Gitu ya. I ya, min lambda I harus sama dengan 0. Dideterminankan itu. Ya. Atau langsung ke sini aja. IV sama dengan lambda V gitu. Ya. Ini tak kasih contoh nih. IV sama dengan lambda V. Nah, kalian harus coba satu-satu. Berarti ini eigenvektornya ada 3 ini. Kalau lambda satunya 6, berarti gimana itu? Ya. Berarti gini ya. Berarti I-nya tadi berapa itu? I-nya berarti I-nya tadi 420 ya. 420 23 min 1. 420 0 2 3 min 1. Yang ini ya, yang ini itu tadi yang paling bawah itu 0 min 1 5 ya. Itu dikalikan apa nih? Dikalikan V ya. Jangan lupa V-nya itu ini, V1, V2, V3. Jadi ada 3 kan vektornya. Ini V1, V2, V3. Lambdanya berapa? 6 ya. Berarti 6 V1 ya, 6 V2, 6 V3 ya. Coba kalian kalikan ini. Nah, ini 4 dikalikan V1 ya, tambah 2 V2 sama dengan 6
1. Ya, nanti kalian temukan di sini. 6 kurangi 4 kan 2 ya. 2V1 sama dengan 2V2. Berarti V1 sama dengan V2. Nanti ini 2V1 tambah 3V2 min ini ya, ini kalikan ini min V3 harus sama dengan 6V2. Berarti ini di mana V1-nya sama dengan V2? Berarti ya di mana ininya sama dengan V1 misalkan gitu. Berarti ini 2V1 tambah 3V1 ya. Karena ini hubungannya ini harus dipenuhi. Min V3 sama dengan 6 V2-nya misalkan V1. Ini ya. 2 tambah 3 5. 6 kurangi 5 1. Berarti min V3 sama dengan V1. Berarti ketemu ya. V3 sama dengan minus V1. Gitu ya. Nah, sekarang ya udah kita nggak perlu cari yang ketiga ini, nggak usah ya. Berarti kita temukan ya V1 sama dengan V2 sama dengan minus V3 ya. Jadi misalkan ya, misal V1-nya 1 ya, berarti gimana? V2-nya 1 dan V3-nya karena ini minus sama ini berarti ini min 1. Berarti V itu sama dengan ya 1 1 min 1 ya. Nah, ini untuk ya untuk ya eigenvektor yang ternormalisasi ya, ternormalisasi ya. Berarti itu gimana? Ini V ya, V itu sama dengan ini ya, ini diakarkan ya gitu ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat min 1 1 min 1 sama dengan berapa ini? Ini 1/3 ya, 1 kuadrat min 1 kuadrat 1 1 1, berarti 1/3 ya, harus ketemu seperti ini nanti gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalian lakukan dengan cara yang sama untuk ya lambda 2 dan lambda 3 ya. Lakukan cara yang sama ya untuk lambda 2 sama dengan berapa tadi? 3 plus akar 3 dan lambda 3 3 min akar 3 gitu loh ya. Nah, udah kok. Oke, itu kasus yang diskrit tadi ya. Nah, kalau misalkan continue gimana? Ya, kita kasih referensi itu biar memperjelas PPT itu. Nah, kalau misalkan kasus yang kedua yang continue ya. Nah, itu ada di buku ya contoh soalnya ya. Nah, ya, misalkan nah tinjau ya. Nah, tinjau massa yang uniform ya, artinya massanya itu sama dengan 1 semua, uniform, sama. Dibatasi ya pada koordinat sferis ya, sabar ya. Nah, ini dengan pertanyaan yang sama, cari momen inersia prinsipal dan sumbu prinsipal ya. Nah, kalau misalkan problemnya continue ya, continue berarti yang ini semua sigma di sini tadi yang sudah kita kerjakan ini itu berubah menjadi integral ya, seperti itu ya, berubah jadi integral ya. Tapi tak kasih kunci ya, kita cukup mengerjakan salah satu saja ya. Nah, kenapa coba? Kita di sini memanfaatkan sifat simetris ya. Jadi kita cukup mengerjakan satu, nanti yang lain diketahui ya. Nah, ini kita coba kerjakan yang ZZ saja. Nah, ZZ tadi apa nih? ZZ itu kan ini kan XI kuadrat YI kuadrat. Nah, sekarang ini sigmanya berubah jadi integral volume ya. Nah, ini salah satu yang hitungan yang satunya kita pilih salah satu aja.
misalkan aja I XY ya, kan boleh-boleh aja I XY, berarti kan sama dengan ini ya, minus integral MI ya, sekarang sudah nggak ada I ya, karena ini sudah bukan objek diskrit lagi. Ini Y, ini ya, M dikalikan apa tuh? X, Y, dV. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini nanti aja. Ya, kita coba yang pertama dulu. IZZ. Nah, sebelum itu, ingat ya, kalau dalam koordinat sferis, ya, koordinat sferis, ya, koordinat sferis itu nilai X-nya apa? R sin theta cos V, ya, dan Y-nya itu R sin theta sin V, dan Z-nya R cos theta. Dan elemen dv-nya itu apa? R kuadrat sin theta dr d theta dv. Ya. Nah, ini itu soalnya itu diminta batasnya itu dari R1 ya, R0 R0 sampai R1, dan tetanya dari 0 sampai 1, dan V-nya itu 0 sampai 1. Pi per 2. Ini pi per 2. Kan biasanya kan ini 2 pi ya, tapi ini dimintanya di soal di example di buku itu pi per 2. Ya. Kita coba yang ini dulu. Berarti IZZ itu ya, itu sama dengan M-nya 1 ya. Ya udah, kalau M-nya 1 berarti kan ini nggak usah ya, karena M-nya 1 berarti langsung aja X kuadrat Y kuadrat dV. Ya, yang ini minus XY dV. Ya. Nah, ini karena di sini dv-nya ada 3 komponen, dr, d theta, dv. Berarti ini harus 3 integral. Ya. Integralnya dari mana ke mana ini? Berarti ini R0 sampai R1, theta 0, dan tetanya pi per 2, dan V-nya 0 sampai V-nya pi per 2. Ya, sudut yang tegak lurus tuh. Oke. Nah, sekarang yang X kuadrat plus Y kuadrat. Artinya apa? Ini dikuadratin. R kuadrat sin kuadrat theta plus, dikalikan cos kuadrat V tambah R kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat V. Ya. dv-nya apa ini? R kuadrat sin theta dr d theta dv. Ya. Nah, ini sekarang kita hitung ini. Ya. Kita selesaikan ini. Nah, di sini ya R kuadrat sama sin kuadrat theta-nya bisa dikeluarin. Jadi ini cos kuadrat V tambah sin kuadrat V, di mana ini sama dengan 1. Ya. Jadinya ini sama dengan, ya, ini integral lipat gitu ya. Integral lipat. Ini berarti ini sama dengan ini ya, R kuadrat sin kuadrat theta dikali ini. Ya. Dikali ini. Nah, berarti gimana ini? Kita bisa apa namanya, pisahkan masing-masing persamaan. R-nya dulu. R kuadrat kali R kuadrat. Berarti R pangkat 4 ya. 0, 1, R pangkat 4 dr. Lalu tetanya. Kita 0 sampai theta pi per 2. Sin kuadrat theta, sin theta. Sin pangkat 3 theta d theta. Lalu ada V0 sampai V pi per 2. Di sini ada V nggak? Ada, adanya dV nih. Makanya ini 1 berarti. Ya. Ini tuh gampang, yang suku pertama. Yang susahnya suku kedua. Ya. Suku kedua itu kalau diintegralkan kan bisa gini. Integral sin pangkat 3 theta itu d theta itu kan bisa jadikan gini ya, integral sin kuadrat theta sin theta d theta. Sin kuadrat theta kan bisa dijadikan 1 min cos kuadrat theta sin theta d theta. Ya. Berarti ini kalau tak pecahkan jadi 2, integral sin theta min integral cos kuadrat theta sin theta d theta. Ya. Nah, sekarang kita misalkan tetanya itu sama dengan
cos ya, cos theta. Berarti gimana? Turunan cos apa? Min sin theta. Ya, ini coret-coret. Jadi cara cepatnya seperti itu. Ya, cara integral substitusi. Jadi nggak usah misalkan U, V, kelamaan. Ya, berarti ini integral sin theta, ya, d theta. Ya, d theta. Integral sin itu apa? Min cos ya. Min cos theta. Ya, ini min plus ya, plus integral cos pangkat 3 theta d cos theta. Nah, ini kan mirip apa? Mirip integral x, sorry, ini integral x kuadrat. Ini kan mirip integral x kuadrat dx ya. Berarti ini kan sama dengan sepertiga x pangkat 3 ya. Berarti ini jadinya gimana ini? Oh, sebentar, aku salah masukin halaman ya. Sik. Nah, bentar, aku salah masukin halaman guys. Sabar ya. Ya, ini halaman setelahnya maksudnya. Gitu loh ya. Nah, ini ya. Sik. Nah, berarti lanjutannya ke sini dong. Ya, sini. Gitu ya. Berarti ini sama seperti ini bentuknya ya. Bedanya apa? Ini karena ini x kuadrat berarti sepertiga x pangkat 3. Karena ini cos kuadrat, cos theta berarti ini sepertiga cos pangkat 3 theta. Ya. Batasnya dari mana sampai mana ini? Dari 0 sampai pi per 2. 0 pi per 2. 0 pi per 2, 0 pi per 2. Ya. Ini 0, ini pi per 2. Ini 0, ini pi per 2. Ya. Nah, cos 90 ya masukin pi per 2 kan 0. Ya. Cos pangkat 3 kan 0 juga. Ya, cos 90 kan kalau dimasukin ke sini kan cos 90 0. Ya. Dikurangi, bentar. Dikurangi ini min cos 0. Ya, ini plus sepertiga cos 0. Ya. Nanti kalian apalin aja ya. Kalau di ujian, kalau ketemu integral sin pangkat 3 theta itu hasilnya ini ya. Min cos theta plus sepertiga cos pangkat 3 theta. Ya. Ini cos 0 kan 1. Cos 0 1. Ya. Berarti ini min 1. Berarti 1 kurangi sepertiga. Berarti sama dengan 2 per 3. Ya. Berarti hasil integralnya gimana itu? Yang ini jadinya berapa nih? 1/5 R pangkat 5 ya. Integral 1/4 kan gitu. Dari 0 sampai 1. Lalu dikalikan berapa? Hasil yang kedua tadi 2 per 3. Ini ya. Lalu hasil yang terakhir ini integral dv kan sama dengan v. Ya. Bedanya batasnya ini 0 sampai pi per 2. Ya udah ini 1/5 ya. 1 masukkan, berarti ini dikalikan 2 per 3 dikalikan pi per 2. Ya, coret-coret berarti ini sama dengan IZZ sama dengan pi per 15. Ya. Nah, karena sferis itu sifatnya simetris, ya, berarti komponen x, y, sama z itu nggak ada bedanya, sama aja. Artinya IXX itu juga sama dengan IYY sama dengan IZZ tanpa dihitung. Nanti kalian gini juga ya kalau di ujian, nggak usah diturunkan satu-satu, lama banget. Ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama. Kalau pada komponen berapa tadi? IXY tadi ya. Ini IXY ini. Nah, ini IXY. Nah, ya, ini pun juga sama. Cukup hitung sekali aja. Ya. Kita hitung IXY. Ya, untuk hitung IXY. Nah, gini ya. Nah, tadi di mana X-nya, definisinya apa tadi X-nya itu? Ini ya. Nah, mana tadi? Ini ya, XY-nya itu ini kan. Nah, biar kita nggak lupa ini. Nah, taruh sini. Ya, IXY. X-nya itu kan ini ya, R sin theta cos V. Gitu. Jadi nggak usah lama-lama gini. Ya. Ini, terus Y-nya itu ini ya, R sin theta sin V. Nah, itu dikalikan apa tadi? Dikalikan dv-nya. Dv-nya kan ini ya, R kuadrat sin theta dr d theta
dV ya. Ini integralnya lipat di 3 ya. Nah, nanti dengan cara yang sama kumpulkan R sama R ya, integral R yang 0 sampai 1 R kuadrat kali R. Ini R kuadrat kali R kuadrat, R pangkat 4 dr. Lalu sinnya, ini sin kali sin pangkat 3 theta d theta ya. Tetanya dari 0 sampai pi per 2, maksudnya V dari 0 sampai V per 2 ya. Ini ada cos V sin V ya, dikalikan cos V cos V sin V ya, dV. Nah, ini kan sudah jelas ya tadi ya, yang ini hasilnya 1/5, yang ini hasilnya 2/3. Nah, yang masalah yang ini, integral cos V sin V ya, integral cos V sin V dV. Ini kan sama dengan setengah ya, integral sin 2V. Nah, ini sifat trigonometri ya, dimana sin 2V itu kan 2 sin V cos V gitu loh ya. Ini dV. Nah, integral sin itu apa? Min cos ya, berarti min setengah, 2-nya pindah ke bawah kali 2 cos 2V. Dari mana itu? V0 sampai V pi per 2 ya. Berarti ini min 1/4 ya. Cos 2 dikalikan pi per 2 ya, dikalikan dikurangi cos 0 gitu ya. Cos pi ya, cos pi itu berapa nanti hasilnya? Seperti itu ya. Nanti ini sebentar, ini min 1, cos pi itu min 1 ya, cos 0 itu 1 ya. Min 1 kali 1 min 2, berarti min 2 kali 1 2 ya. Berarti hasilnya itu ya, ini hasilnya sama dengan ya 1/5 minus 1/5 kali 2/3 kali 2. Berarti IXY sama dengan, ini coret min 1/15 ya. Berarti karena simetri ya, berarti komponen yang off diagonal ya, itu nilainya sama semua ya, IXY, IYX dan seterusnya itu sama semua 1/15 ya. Kalau kalian gambarkan nanti dalam dalam matriks seperti ini, 1/15 ya, 1/15 nya keluarin ya, yang komponen diagonal tadi kan ada pi-nya, pi per 15, pi per 15, pi per 15, sisanya min 1 semua ya gitu, karena min 1/15 gitu ya.